Selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu sekalian dimanapun berada yang berkenan mengikuti ibadah online bersama kita saat ini. Terlebih khusus bagi Bapak dan Ibu Jemaat di Bapos GKI Taman Yasmin. Semoga di hari ini kita semua dalam lindungan cinta kasih dan penyertaan Tuhan yang luar biasa dan selalu diberikan kesehatan yang baik darinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, kita semua dipanggil menjadi duta-duta Kristus di tengah-tengah dunia saat ini. Kenyataannya ditinjau dari kacamata duniawi, jabatan besar duta kerajaan Allah bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Karena kita tidak diberi fasilitas gedung kedutaan yang besar, mobil yang mewah, hotel berbintang yang superior mewah, dinner party, serta tidak ada reward dan fringe benefit. Malah sebaliknya, dalam situasi tertentu, secara manusia kita ragu dan khawatir untuk menjadi dutanya. Kita akan menghadapi bahaya, minimal dicerca, dihina, dimaki-maki, dibenci oleh lingkungan dan masyarakat sekitar. Tetapi di dalam keraguan itu, kita diingatkan kembali dalam firman-Nya, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan meninggalkan engkau." Sebab itu, dengan yakin kita pun dapat berkata, "Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jangan pernah gentar dan takut, karena Tuhan selalu menyertai kita. Karena itu persiapkanlah seluruh kehidupan kita, didasari niat dan komitmen untuk menjadi dutanya bagi dunia kita ini dan sesama." Ibadah pada hari ini Minggu 3 Juli 2022 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dani R. Titalei MPD dari Gereja Protestan Indonesia di Papua. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Yesus Kristus, sumber hidup yang mengutus kita hidup di dunia ini. Karena itu, mari kita memulai ibadah ini dengan bangkit berdiri dan bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 7, bait 1 dan 4, "Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar." Kami puji nama-Mu besar, ya Bapa makhluk-Mu menyanyi bergema. Langit warna laut bersyukur semua, malaikat segenap memuji di kojua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Ya Roh Kudus, berilah iman yang teguh. Sucikan kami di persekutuan-Mu, supaya kami jangan mengandalkan diri, dan janganlah sesat ke kanan dan ke kiri. Ya Bapa, Putra, Roh, kiranya Kau berikan kepenuhan
nantikan. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita saat ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Ibadah Minggu pagi ini dengan sebuah tema menjadi duta Kristus bagi dunia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata duta berarti orang yang diutus, baik itu oleh pemerintah, raja, dan sebagainya, yang dimana harus mempunyai tugas khusus, bahkan misi tertentu dalam suatu utusan tersebut. Menjadi utusan berarti harus memiliki mentalitas yang kuat. Mengapa? Karena dalam perutusan itu pasti selalu saja ada orang yang menerima, bahkan ada orang yang menolak. Menjadi utusan Tuhan dituntut untuk berani mengandalkan Tuhan dalam perutusannya. Orang yang utus diajak untuk terus-menerus semakin beriman kepada Tuhan. Maka dalam bacaan ini mengajak kita semua untuk beriman, untuk berenung dalam sebuah perutusan kita masing-masing. Yesaya pasal 6 ayat 8 mengatakan, "Inilah aku, utuslah aku." Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Yesus, pendamai hidup kami dengan Allah Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas setiap kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, kuduskanlah aku sebab Engkau kudus, sehingga aku layak untuk datang ke hadapan-Mu. Yesus, Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami dan menjadi pendamai dengan Allah. Berikanlah kami untuk bisa memperbaiki kualitas diri kami. Kembalikanlah kami ke dalam rencana-Mu yang indah. Jangan kiranya berlalu kasih setia-Mu atasku Tuhan, sebab kami tidak bisa melakukan apa-apa pun tanpa-Mu. Dengarlah doa pengakuan ini ya Tuhanku, Allah kami yang hidup. Amin. Jemaat, mari kita angkat pujian bersama dari Kidung Jemaat nomor 33 pada bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Suaramu kudengar memanggil diriku. Suaramu kudengar memanggil diriku, supaya ku di kota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kendatiku lemah, tenaga Kau beri. Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku.
Kau panggil diriku supaya ku kenal iman, harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Jemaat yang diberkati Tuhan, untuk diperdengarkannya berita anugerah, jemaat diundang berdiri. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari Mika pasal 7 ayat 19 hingga 20. Mika pasal 7 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-20. Yang menyatakan, biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan kasih setia-Mu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Nya. Tetapi sebelumnya, kita angkat pujian bersama sambil mempersiapkan hati kita dalam pemberitaan firman, yakni Kidung Jemaat nomor 37A, bait pertama dan ketiga, Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya mendesak. Oh, bersihkan diriku oleh darah lembu-Mu, tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehambaanku ku dambakan rahmat-Mu, tanpa Dikau Tuhanku takkan hidup jiwaku. Jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu lewat kekuatan Roh Kudus. Buat kami jemaat-Mu, yang saat ini kami berada di rumah kami masing-masing, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya pasal 66 ayat 10 hingga 14. Keselamatan sesudah hukuman. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya,
hai semua orang yang berkabung karenanya, supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Kita akan menanggapi bacaan yang pertama tadi dengan membaca Mazmur 66 ayat 1 sampai dengan 9. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu, kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Bacaan kedua diambil dari kitab Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 hingga ke-16. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saat ini kita akan membaca dalam pembacaan Injil, membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 10. Injil Lukas pasal 10 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 dan dilanjutkan dengan ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20.
Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salamnya itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, jangan berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, Kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu, tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikianlah Injil Kristus. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabar jemaat? Ada yang jawab luar biasa, ada yang jawab baik, ada yang jawab puji Tuhan, sehat, dan sebagainya. Dan semua jawaban yang Bapak Ibu berikan itu tidak salah dan Tuhan mendengarnya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, ada sebuah lirik lagu yang berkata begini. Allah yang memilih dan menetapkannya di setiap misinya yang kudus. Tak usah bimbang apapun yang kan terjadi, Yesus selalu dekat di sisimu. Layanilah semua kerjanya, upahmu besar di surga.
Artinya, lirik lagu ini secara keseluruhan mau dikatakan bahwa oleh penciptanya, saya dan Bapak Ibu siapapun dia adalah orang yang berdosa. Tetapi jika Tuhan mau pakai siapapun dia di dalam pelayanan, Tuhan tidak pernah melihat latar belakangnya. Apakah dia orang baik, orang benar, orang kudus, orang suci, orang berdosa. Tetapi ketika Tuhan mau pakai siapapun dia di dalam misinya, tidak ada yang bisa larang. Tidak ada yang bisa bantah, Tuhan kenapa dia, kenapa enggak aku? Tidak usah bimbang, seperti lagu bilang, tak usah khawatir, tak usah bimbang. Walau secara manusia itu masih tetap ada, tetapi janjinya selalu mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Kalau dalam bacaan kita tadi Lukas pasal 10 ayat 19, di situ dikatakan, aku akan memberikan kuasa kepada kamu. Untuk apa? Untuk menginjak ataupun membunuh ular, kalajengking dan sebagainya. Artinya ketika Tuhan mengutus kita, apapun tantangan, resikonya, besar maupun kecil, Tuhan yang protek, Tuhan yang jaga, Tuhan yang sertai. Jemaat yang diberkati Tuhan, David Livingstone adalah salah satu seorang penginjil yang cukup dikenal karena perjuangannya menyebarkan kabar baik dari Tuhan. Dia orang yang juga melakukan misi pekabaran Injil dengan percaya bahwa Tuhan akan menyertainya. Meskipun David orang Inggris, ternyata David terpanggil untuk melayani Tuhan kepada umatnya di belahan bumi Afrika Selatan. Dan kurang lebih 30 tahun lamanya dia berjuang di sana. Saya mengingat ketika masa saya waktu melakukan tugas tanggung jawab vikariat, walaupun saya orang Ambon, saya vikariat di daerah Papua. Karena saya berasal dari gereja Protestan Indonesia di Papua. Dan melayani yang bukan sesama suku, tetapi suku yang berbeda, dan ini mempunyai makna tersendiri di dalam tugas tanggung jawab pelayanan. Suatu hari, ada satu lembaga misi pekabaran Injil yang tertarik untuk membangun karya pelayanan David Livingstone. Mereka pun mengirim surat kepada David. Mereka bilang begini, "Hello Tuan David, kami rindu untuk membantu pelayanan Anda. Dapatkah Anda menunjukkan jalan mana yang paling baik, yang paling bagus dan cepat, agar kami bisa sampai ke tempat Anda?" Lalu apa yang dilakukan oleh David? Dia kembali membalas surat tersebut. Di dalam surat David, dia bilang begini, "Jika Anda ataupun saudara-saudara mau datang, hanya bila ada jalan yang paling baik, yang paling bagus, yang paling cepat di Afrika, lebih baik Anda atau saudara-saudara tidak usah datang. Saya hanya mengizinkan seseorang yang akan tetap datang meskipun dia tahu bahwa tidak ada jalan yang baik. Bahkan jalan ini sangat sulit, sangat susah untuk dijalani." Dan di masa kini, jangan-jangan apa yang diminta oleh simpatisan David juga menjadi penghalang banyak orang dalam menjawab tugas panggilan Tuhan kepada dirinya. Sebagai contoh, "Waduh, nanti kamu di sana kamu sama siapa? Gimana keadaannya? Suasananya bagaimana? Mama, papa, adik-adik, kakak-kakak, keluarga besar, kami khawatir kamu nanti di sana, nak. Kami gak rela. Kamu sengsara, kamu menderita, atau kamu akan terjadi apa-apa dengan kamu, nak." Pernahkah pikiran-pikiran itu
terlintas keluar dari mulut kita sendiri? Karena saking khawatir, takut, bimbang jika anak atau saudara kita ketika mendapat tempat tugas yang baru, yang mungkin sangat jauh dan tidak ada jaringan telepon, tidak ada angkutan umum darat ataupun udara, hanya menyeberangi lautan yang perjalanannya kurang lebih bisa sampai 6-7 jam lewat lautan, belum lagi habis itu menaikin gunung yang kurang lebih 4 jam dan sebagainya. Bapak Ibu bisa pikirkan. Dan itulah medan yang hampir di daerah Kalimantan ataupun di daerah Papua seperti itu. Lebih banyak lintas laut. Habis itu daerah gunung naik lagi, jalan kaki. Tuhan, kami mau Engkau utus kami, tapi bagaimana jalan kami ke sana? Nanti kalau jalannya berbatu-batu dan mobil kami rusak, karena jalan yang rusak bagaimana dong? Atau mungkin yang lain. Kami siap Tuhan. Tapi nanti kami mampu gak ya dengan apa yang Tuhan tugaskan itu kepada kami? Kami kan orangnya susah beradaptasi Tuhan. Kami gak bisa makan sembarangan. Kami orangnya sedikit jijikan, gelian gitu. Kami gak bisa yang kotor-kotor. Kami gak suka yang berbau Tuhan dan sebagainya. Kami mau Tuhan. Tapi satu hal Tuhan. Saya tuh orangnya gak tahan dengan caci maki. Orang yang tidak suka dengan apa yang saya kerjakan. Saya orangnya suka emosian. Ketika dia maki saya balik maki. Ketika dia pukul saya balik pukul. Saya cepat darah tinggi Tuhan. Saya orangnya gak sabaran. Saya pengen tonjok. Lalu gimana dong Tuhan? Dan masih banyak pikiran-pikiran yang terlintas ketika Tuhan mau pakai kita. Mungkin saja 1001 alasan akan kita utarakan kepada Tuhan. Jemaat yang berkati Tuhan, di dalam bacaan kita saat ini Lukas pasal 10 ayat 1 hingga 11 dan 16 hingga 20, sebetulnya ke-70 murid ini sudah seharusnya bisa berpikir 2 kali sebelum mereka menjawab tugas pengutusan dari Yesus. Sebelum mereka menjadi duta Kristus di tengah-tengah dunia ini. Sama halnya dengan saya dan Bapak Ibu jemaat. Sebelum Tuhan mau pakai kita, pikir matang-matang. Jangan sampai Tuhan pakai malah jadi penghalang, malah menjadi batu sandungan buat orang lain. Suka cerita orang, suka iri, suka gak sabaran. Emosi tingkat dewa, gak bisa diatur. Mau harus ikut punya saya. Mau harus ikut kemauan saya. Suka-suka saya. Apakah itu siap diutus? Siap menjadi duta? Dalam bacaan kita, Yesus mengutus 70 murid dan mengutusnya pergi berdua-dua. Artinya setidaknya masih titik aman lah, bukan pergi sendiri-sendiri. Kalau pergi dengan sesama teman, minimal bisa ada teman share, teman cerita, teman ngobrol, teman tukar pikiran ketika datang ke suatu tempat untuk melakukan tugas tanggung jawab pelayanan, bisa kombinasi. Bisa kolaborasi dalam tugas tanggung jawab pelayanan. Saya pernah menjadi tenaga utusan gereja di Pok Larangan Indah kurang lebih 4 tahun. Saat ini juga menjadi tenaga utusan gereja yang sementara baru 5 bulan di Pok Depok 2 Timur. Dan ketika menjadi tenaga utusan gereja ataupun menjadi duta, susah-susah gampang. Susahnya ketika sebelum kita masuk ke dalam jemaat kita sudah dibebani pikiran-pikiran yang mungkin dalam pikiran kita jauh negatif. Kira-kira saya diterima enggak ya? Kira-kira gimana nanti ya? Wah, kira-kira jemaatnya baik enggak ya? Kira-kira lebih banyak kira-kira. Tapi gampangnya kalau kita mengandalkan Tuhan selalu sesuai janjinya, Dia akan selalu menyertai kita. Tinggal pergaulan kita di jemaat, cara membawa diri kita untuk melayani jemaat,
apakah kita bersahabat atau tidak, dan bukan untuk mencari muka. Orang-orang senang saja yang kita layani, orang-orang yang tidak suka dengan kita tidak usah kita layani, ataupun orang-orang yang mungkin berduit kita layani, orang-orang yang tidak berduit tidak usah kita layani. Apakah seperti itu? Menjadi utusan, menjadi duta, menjadi perwakilan berarti harus memiliki mentalitas yang kuat. Mengapa? Karena di dalam perutusan itu pasti selalu ada orang yang menerima dan ada orang yang menolak. Pro dan kontra selalu dalam kehidupan jemaat pasti ada. Orang-orang yang suka kita, orang-orang yang tidak suka dengan kita. Like and dislike selalu ada dalam setiap kehidupan jemaat. Ada orang yang benar-benar memakai topeng, ada orang yang benar-benar melepas topeng. Makanya Ariel Peter Pan punya lagu benar. Tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar kulihat wajahmu, kan kulihat wajahmu. Jadi diri apa adanya, bukan ada apanya. Jangan depan manis belakang nusuk. Jangan jadi diri orang yang munafik alias munafik. Depan cerita baik-baik kita, sanjung-sanjung kita, pada di belakang jelekin kita, jual kita, obral kita. Menjadi utusan Tuhan dituntut untuk berani mengandalkan Tuhan dalam perutusannya. Orang yang diutus diajak untuk terus-menerus semakin beriman kepada Tuhan. Oleh sebab itu jemaat yang diberkati Tuhan, coba kita lihat apa yang Yesus utus kepada mereka. Di situ dibilang diutus seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Artinya siap dengan resiko, tantangan, hambatan, godaan, cobaan apapun. Siap terima, tidak boleh lari, tidak boleh takut. Siap menerima, baik buruknya siap menerima. Apapun keadaannya siap menerima. Yang berikut, diutus pergi berdua-dua, bukan satu-satu. Itu yang tadi saya katakan. Minimal, saling menguatkan, saling menopang, saling membantu. Berkolaborasi dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan. Di situ Yesus bilang, jangan membawa apapun, baik itu uang ataupun bekal. Kenapa? Ketika kita pergi ke rumah mereka, mereka memberikan makanan apapun saja, tersirat mau dikatakan, naikkan syukur, berdoa, terima kasih dengan segala berkat yang mereka berikan. Apapun yang mereka berikan, terima itu, makan itu. Tugas yang berikutnya, sembuhkan orang sakit. Artinya tugas tanggung jawab pelayanan pun dilakukan dari rumah ke rumah dan sebagainya. Apakah ketika Tuhan panggil 70 orang murid itu mereka semua suka dan langsung mengiyakan? Setidaknya ada yang pikir-pikir dulu mungkin, bertanya-tanya dalam dirinya sendiri, ada yang mungkin rasa berat, ada yang mungkin suka, ada yang mungkin happy, ada yang mungkin tidak terlalu happy. Tanggapan mereka banyak. Dan tidak mungkin rasanya apabila 70 murid ini langsung menjawab, iya Tuhan, kami mau, siap, kami laksanakan. Sama halnya dengan saya dan Bapak Ibu. Berpikir dulu matang-matang. Pasti ada pergumulan, ada peperangan dalam diri terlebih dahulu. Ini benar enggak ya? Saya diutus enggak ya? Mampu enggak ya? Saya benar-benar mau ikut atau setengah hati ya? Tanya diri sendiri. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Apakah saya dan jemaat siap menjadi duta Kristus tengah-tengah dunia? Ke-70 murid ini jelas bukan orang yang baru kenal Yesus. Kenapa? Karena mereka siap untuk diutus. Gak akan mau mereka kalau baru kenal Yesus kemarin sore. Ke-70 murid ini pasti mereka sudah melihat sendiri, mendengar sendiri, bahkan mengalami dan merasakan sendiri kuasa Yesus.
ketika mereka ada pada saat itu ataupun tidak. Tetapi pastinya 70 murid ini ketika mengaku, iya, inilah aku, utuslah aku, kami siap. Itu berarti mereka bukan baru kenal Yesus kemarin sore. Saya ulang lagi, mereka bukan baru mengenal Yesus kemarin sore. Lukas 8 ayat 46 berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Artinya apa? Tuhan yang tetap menyertai. Mungkin ini yang menyebabkan mereka mau pergi, karena mereka telah melihat, mendengar, atau bahkan merasakan sendiri. Meskipun dalam pikiran mereka tetap masih kepikiran keraguan-raguan, kebimbangan. Hasilnya apa? Ketika mereka 70 orang murid ini sudah melakukan tugas tanggung jawab. Hasilnya pada Lukas pasal 10 ayat 17 dikatakan, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Itu berarti mereka kembali dengan gembira. Sekali lagi digarisbawahi, ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Minimal ada dua hal yang saya garis bawahi. Yang pertama, sebuah pengalaman iman mereka melihat, merasakan apa yang Yesus perbuat bagi orang-orang dan juga bagi mereka secara tidak langsung. Dan ini yang membuat mereka yakin siap menjadi duta Kristus di tengah-tengah dunia ini. Itu pun tantangan dalam kehidupan saya dan jemaat. Walaupun situasi kondisi yang sampai saat ini dalam pergumulan, terlebih khusus COVID-19, tapi siap menjadi duta Kristus. Yang kedua, keraguan-raguan mereka ternyata tidak seberapa ketika mereka melakukan misi pekabaran Injil sesuai perintah Tuhan. Ketika Yesus memerintah mereka dengan sebuah syarat-syarat ataupun pedoman yang telah dikatakan tadi. Siap diutus dengan banyak risiko, tantangan, domba di tengah-tengah serigala. Tidak usah bawa bekal, makan, minum pun di kasut dan sebagainya. Berikan salam damai sejahtera bagi mereka yang terlebih dahulu. Tinggal di rumah itu jika salamnya mereka terima dan siap makan apa saja yang mereka sajikan kepadamu. Sembuhkanlah mereka yang sakit secara fisik maupun rohani. Dan jika tidak ada yang menerimamu, pergilah dari kota itu dan kebaskanlah debunya, jangan ada yang melekat. Artinya, simbol pembalasan bukan hak kamu, tetapi simbol pembalasan adalah hak Tuhan. Ketika kita melakukan semuanya itu, dan Tuhan menyertai kita, Tuhan memberikan kuasa kepada kita, kita pun akan pulang lapor kepada Tuhan. Sungguh luar biasa. Tuhan yang selalu menjaga dan menyertai kita. Oleh sebab itu jemaat yang diberkati Tuhan, panggilan melayani Tuhan tidak terjadi dengan sendirinya. Itu bukan kehendak manusia. Panggilan terjadi karena Tuhan menghendakinya. Tuhan yang memilih dan mengutus setiap orang untuk terlibat dalam karyanya. Melalui pembacaan firman Tuhan kita saat ini, kita melihat bahwa ketika Tuhan memilih dan mengutus, kita tidak boleh bertanya pergi kemana, dengan siapa, dan apa yang perlu dibawa. Sebaliknya, responlah panggilan itu dan jalanilah dengan sukacita. Ketika Tuhan menunjuk 70 murid dan mengutus mereka pergi ke setiap kota dan tempat, Dialah yang memberitahukan dengan siapa mereka bekerja. Bagaimana menghadapi situasi pelayanan dan karakter manusia yang beragam, serta bagaimana seharusnya bersikap ketika mengalami penerimaan ataupun penolakan. Tuhan tidak pernah salah memilih dan mengutus orang bekerja dalam kebun anggurnya. Untuk memenuhi panggilan pelayanan, sudah seharusnya seseorang tidak dibebani dengan hal-hal materi, tidak memaksakan keinginan, melainkan hanya fokus pada tugas panggilannya. Seorang pelayan harus melayani sesuai kehendak Tuhan dan bertanggung jawab merespon panggilan karena panggilan itu menyatakan kuasa Allah dan pertobatan serta pewartaan kerajaan Allah. Siapkah saya dan Bapak Ibu Jemaat menjadi duta Kristus bagi dunia? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Sungguh aku tak bisa, aku tak bisa, sungguh aku tak bisa saat ku sadari tak banyak yang kau beri, hidup dan kehidupan buat diriku ini. Begitu ku terpesona dan aku terpana memandang karya agung tanganmu. Sungguh aku tak bisa, sungguh aku tak bisa memujimu. Sedang yang ku miliki itu anugerahmu. Ku mau mendendangkan nyanyian sorgawi, berkenanlah Tuhan pada persembahan laguku. Aku tak bisa berhenti untuk bernyanyi bagimu, walaupun matahari takkan bersinar lagi, malam tiada rembulan, tak ada lagi bintang-bintang, namun ku tetap di sini untuk memuji namamu, dan tak akan pernah bisa berhenti bernyanyi bagimu. Sungguh aku tak bisa. Umat kekasih Kristus diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan kita berdoa di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpuji Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang senantiasa kami sapa dan kami kenal kembali melalui anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami bersyukur tak putus-putusnya karena Tuhan sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Di atas ketidaksetiaan kami, tapi Tuhan selalu setia di dalam hidup dan kehidupan kami. Ketika kami boleh ada dalam satu kehidupan kami, menjalani hari-hari kehidupan sepekan, bahkan kami tiba di hari Minggu, hari yang punya Tuhan, walaupun secara fisik kami belum bisa berjumpa satu dengan yang lain, tetapi ketika kami boleh beribadah secara online,
Kami bersyukur karena Tuhan sungguh luar biasa, karena kami percaya ketika kami berada di rumah kami masing-masing, kami yakin dengan sungguh Tuhan yang sama pun yang berada di gereja. Karena itu Bapa, terima kasih ketika firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kami percaya biarlah firman ini menguatkan kami, memampukan kami. Ketika Tuhan mengutus kami tanpa memandang siapapun dia, kecil, besar, tua, muda, laki-laki, perempuan, orang tua maupun anak-anak. Biarlah hati ini yang selalu menerima untuk menjadi duta Kristus. Dan ketika kami ada di tengah-tengah dunia ini, bagaimana kami harus bisa melihat dunia ini, merubah dunia ini, bukan sebaliknya, dunia merubah kami. Karena itu Bapa, kami percaya biarlah roh hikmat, roh kekuatan yang memampukan kami untuk menjadi utusan-utusan Kristus di tengah-tengah dunia ini, baik di tengah-tengah domba maupun di tengah-tengah serigala. Tapi kami percaya ketika Tuhan yang mengutus kami, janji penyertaan Tuhan selalu ada dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Bapa, di dalam nama Yesus, pertama kami bawa dalam setiap kehidupan kita dua permohonan kami. Kami teringat kepada pemerintah kami, baik yang ada di pusat maupun yang berada di daerah-daerah. Seluruh kehidupan, kinerja, tugas, tanggung jawab mereka, terlebih khusus apa yang mereka lakukan sampai dengan saat ini. Kami percaya mereka melakukan bukan untuk siapa-siapa, tapi hanya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Karena itu Bapak, diberkatilah mereka setiap kehidupan pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, bahkan semua staf, bahkan ketika anak-anak Tuhan yang duduk dalam bangku-bangku pemerintahan, Tuhan pakai mereka luar biasa. Mereka berani menyuarakan kebenaran dan keadilan. Walaupun mungkin kami kecil, tapi kami percaya Tuhan ada di pihak kami ketika kami siap melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena itu Bapa, kuatkan, sehatkan seluruh kehidupan pemerintah kami, roh hikmat, roh kebijaksanaan, apapun yang mereka melaksanakan dalam tugas tanggung jawab mereka untuk bangsa dan negara ini. Kami percaya Tuhan ada dalam setiap hidup dan kehidupan mereka. Tuhan yang selalu menjaga, menyertai mereka. Kalaupun di antara kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai abdi negara, sebagai tugas tanggung jawab wakil Allah tengah-tengah dunia ini, sebagai pemerintah, kami lalai dari tugas tanggung jawab kami. Ampuni kami Bapa, tegurlah kami dengan cinta kasih-Mu, supaya kami bisa melakukan tugas tanggung jawab kami sebagaimana mestinya. Baik pemerintah yang berada di pusat maupun yang berada di daerah-daerah, sekalipun yang ada di kota, bahkan juga yang ada di kampung, sekalipun jauh di pedalaman. Apapun dalam setiap bentuk kami sebagai pemimpin-pemimpin, kami percaya Tuhan memberkati dan menyertai kami. Kuatkan, sehatkan kami, dan kami percaya Tuhan yang selalu melindungi dan menyertai kami. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bawa dalam setiap kehidupan bermasyarakat, terlebih khusus di masa pandemi, penanganan kasus dan program vaksin COVID-19. Tuhan, sampai saat ini pemerintah tetap melakukan baik itu vaksin kedua maupun booster, segala sesuatu. Biarlah seluruh kehidupan masyarakat Indonesia membuka hati, membuka pikiran untuk berbondong-bondong menerima, datang ke tempat-tempat vaksin untuk membawa diri untuk siap divaksin. Dan kalaupun sampai saat ini kami menonton ataupun mendengar berita bahwa COVID juga sementara naik dalam minggu-minggu terakhir ini, kami percaya sungguh Bapa, biarlah Tuhan protek kami dengan kuasa darah-Mu, jaga dan sertai kami. Bagi mereka yang terbaring dan terpapar COVID sampai dengan saat ini pun juga, Tuhan, kami percaya tiada mustahil. Semua makanan, minuman, obat-obatan yang mereka pakai di dalam setiap terapi penyembuhan, biarlah tangan-Mu yang merupakan sepaku dan berlumuran darah jamah dan sentuhlah mereka Bapa. Dan mereka percaya Tuhan yang selalu akan menolong mereka. Kalaupun nantinya mereka dipulihkan oleh Tuhan, kami percaya ungkapan syukur mereka kembalikan kepada Allah Bapa di surga. Bapa, di dalam nama Yesus, kami tetap membawa dalam setiap kehidupan pinta dua permohonan dan pergumulan kami. Ketika Gereja Kristen Indonesia GKI dan gereja-gereja Indonesia pada umumnya yang senantiasa hidup dalam sebuah kebersamaan sehati, sepikir, sepenanggungan. Kami percaya persekutuan gereja-gereja Indonesia, bahkan di dalamnya PGI wilayah, bahkan juga di dalamnya Gereja Kristen Indonesia, bahkan sekalipun Pos GKI Yasmin, kami pertaruhkan semua ke dalam tangan Tuhan. Ketika gereja berada di tengah-tengah dunia ini, tugas kami adalah untuk tetap menyuarakan kebenaran, keadilan, untuk menolong mereka yang papah, untuk menolong mereka yang
berteriak minta tolong. Dan biarlah gereja bangkit bersama-sama dengan pemerintah, menyatukan hati untuk tugas tanggung jawab menolong sesama kami dimanapun mereka berada. Oleh sebab itu Bapak, kami percaya seluruh kehidupan persekutuan gereja-gereja Indonesia, kuatkan, sehatkan, dan mampukan kami untuk kami tetap bergandengan tangan, bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan dengan setiap tugas tanggung jawab kami. Mengampuni, menolong, menopang, memberikan dukungan, memberikan semangat, itu kiranya menjadi bagian dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Kalaupun kami lalai dari tugas tanggung jawab kami, Tuhan Yesus, tegurlah kami dengan cinta kasih Tuhan, untuk kami berbalik sesuai dengan jalan yang Tuhan kehendaki. Bapa, di dalam nama Yesus, kami tak lupa membawa segala kehidupan pergumulan umat dan jemaat Bapos Taman Yasmin. Ketika mereka sebagai anak-anak Tuhan, terlebih khusus di dalam pendidikan, baik dari PAUD sampai kepada perguruan tinggi, Tuhan memberkati mereka. Mereka sudah selesai mendengar nama lulus, mereka sudah pindah mulai dari PAUD TK ke SD, sebaliknya SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi. Mereka sudah mendengarkan nama lulus. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami semua sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kalaupun mereka dalam masa liburan, biarlah semangat cinta kasih Tuhan. Walaupun di tengah-tengah situasi kondisi pandemi, mereka tetap menjaga protokol kesehatan. Orang tua tetap bisa memprotek anak-anaknya ketika dikala mereka bermain. Biarlah mereka tetap sehat, kuat, sampai pun nanti mereka masuk dalam tahun ajaran baru, mereka bisa berjumpa dengan teman-teman mereka, walaupun masih tetap dalam protokol kesehatan, tetapi kami percaya kerinduan anak-anak ini untuk bisa berjumpa dengan teman-teman mereka satu dengan yang lain. Dan biarlah segala sesuatu kami pertaruhkan pada waktunya indah ketika Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Bapa kami yang ada di surga, kami tak lupa membawa dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga daripada jemaat Bapos Taman Yasmin, dari rumah tangga keluarga yang pertama sampai dengan yang terakhir. Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka. Biarlah ketika mereka yang terbaring dengan penderitaan-penderitaan, kesakitan, bahkan pergumulan, kami percaya terlebih khusus bagi mereka yang terbaring sakit, segala makanan, minuman, semua obat-obat penawar yang mereka pakai, Tuhan diberkatilah semuanya di dalam nama Yesus. Bahkan ketika mereka para orang tua kami masih usia indah, fisik ini boleh lemah, tetapi iman, pengharapan, dan percaya mereka kepada Tuhan tidak pernah luntur. Dan biarlah kami belajar dari orang tua kami yang selama ini sudah menjadi panutan, contoh teladan. Bahkan kami percaya sebagai anak-anak muda dan sebagai mereka yang sudah lanjut usia, tetap mempunyai hubungan kasih. Tetap kami ada menjalin, saling memberi, saling menerima. Zaman boleh berubah, tetapi sebuah etika untuk saling menghargai, menghormati itu perlu. Karakter-karakter kami dibangun untuk tetap kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang tetap saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Bapa kami yang ada di surga, seluruh kehidupan para lansia, oma, opa, opung boro, opung duli, semua kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai para duda, janda, anak yatim piatu. Dunia memandang mereka dengan sebelah mata, tetapi di mata Tuhan kami sama sebagai satu persekutuan keluarga. Biarlah cinta kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa kami yang ada di surga, kami bawa dalam setiap kehidupan kesehatan-kesehatan kami, terlebih khusus juga yang dalam setiap proses pemulihan, bahkan yang sakit, kami pertaruhkan semua dalam nama Yesus. Tiada mustahil. Kesembuhan ilahi, mujizat Tuhan akan Tuhan berlaku dalam setiap kehidupan kami, yang tetap kami berteriak minta tolong untuk tahirkan dan sembuhkanlah kami. Bapa, di dalam nama Yesus, segala kehidupan pergumulan umat dan jemaat, ketika mereka ada sampai dengan saat ini, bergumul untuk bisa mendapatkan hak mereka kembali, kami percaya sudah memakan waktu, tapi semangat kami untuk tetap menyatakan kebenaran, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terlebih khusus kekuatan kesehatan bagi seluruh kehidupan jemaat, sampai pun orang-orang simpatisan, bahkan seluruh kehidupan kami semua, para pelayanmu, siapa saja yang sudah mengetahui dengan GKI Yasmin, kami pertaruhkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semua kami ada untuk saling menopang, saling menguatkan, memampukan mereka untuk tetap berkarya dan beraktivitas bagi Tuhan yang sungguh luar biasa. Bapa, di dalam nama Yesus, sepekan ke depan kami akan menjalani hari-hari kehidupan kami. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kami, tapi kami percaya Tuhan yang selalu kami andalkan di dalam perjalanan kehidupan kami. Ampuni kami Bapa atas salah dan dosa kami yang telah kami perbuat melawan titah dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah kami dengan segala pinta doa permohonan dan syafaat kami.
yang kami pertaruhkan bukan dengan nama lain, tapi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kami percaya, marilah kita menaikkan doa Bapa kami yang akan kita nyanyikan bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, dalam ibadah ini marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberi persembahan untuk menunjang pelayanan gereja. Nats Alkitab yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 86 ayat 12 yang demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Persembahan Bapak Ibu Saudara dapat ditransfer ke rekening gereja dengan nomor rekening seperti tertera pada layar, atau dikumpulkan di rumah, diserahkan kepada bendahara gereja ketika ibadah sudah kembali normal. Marilah kita mengiringi persembahan kita dengan menyanyikan lagu persembahan Kidung Jemaat 450 bait 1 dan 3, Hidup Kita yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah takabur, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus menebus, berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya.
Umat Tuhan diundang untuk berdiri. Marilah kita serahkan persembahan kita dan berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Kau selamatkan ini. Berkatilah agar persembahan ini menjadi tanda bagi pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar dapat mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama menyanyikan lagu pengutusan, Kidung Jemaat 429, bait 1 sampai 3. Masih banyak orang berjalan. Masih banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap. Tuhan tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat. Oh, berilah keselamatan pada orang yang Kau tebus, agar mereka mendapatkan perjanjian-Mu yang kudus. Andai kata dulu murid-Mu tidak sudi bekerja mengabarkan cinta kasih-Mu pada dunia bercela, maka Injil yang Kau berikan pasti kini tak tersebar, sehingga dunia akan hilang, tetap berdosa, bercemar. Utus kami menjadi saksi yang setia beriman, mengisahkan kasih surgawi pada orang berbeban. Roh Kuduslah yang mengurapi agar kami tetap teguh di dalam kasih, melayani setiap orang berkeluh. Jemaat yang diberkati Tuhan, ibadah yang kita lakukan ini akan segera usai. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan oleh sebab itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Haleluya.